Support Vietnam geram tiket laga Timnas Indonesia versus Vietnam diborong fans Indonesia di Piala AFF 2024. Atmosfer panas sudah terasa, bahkan sebelum pertandingan digelar. Salah satu laga yang paling dinanti adalah pertemuan antara Timnas Vietnam dan Timnas Indonesia yang akan berlangsung di Stadion Viet Tri Phu Tho. Namun, di tengah antusiasme yang tinggi, kontroversi soal distribusi tiket memicu kemarahan besar di kalangan supporter Vietnam. Fans Vietnam merasa kecewa dan geram setelah tiket pertandingan yang dijadwalkan pada tanggal 16 Desember 2024 tersebut dilaporkan diborong habis oleh supporter Timnas Indonesia. Banyak pendukung tuan rumah mengeluhkan kesulitan mendapatkan tiket meskipun pertandingan digelar di tanah mereka sendiri. Kami tuan rumah, tapi kebagian sedikit. Sejumlah supporter Vietnam meluapkan kekecewaan mereka melalui media sosial. Salah satu warganet Vietnam, Nguyen Van, menulis, "Bagaimana mungkin kami sebagai tuan rumah justru kesulitan mendapatkan tiket? Ini benar-benar tidak adil. Kami ingin mendukung tim kami, tetapi sebagian tiket sudah dibeli oleh supporter Indonesia." Keluhan ini juga didukung oleh data yang menunjukkan bahwa tiket untuk pertandingan tersebut ludes hanya dalam waktu beberapa jam setelah penjualan dibuka secara online. Banyak supporter Vietnam yang gagal mendapatkan tiket mengklaim bahwa para fans Indonesia menggunakan sistem pembelian massal dengan teknologi canggih seperti bot untuk memborong tiket lebih cepat. Kami tidak pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Para supporter Indonesia memang terkenal gila bola, tapi ini terlalu berlebihan. Mereka selalu menganggap ini adalah pertandingan kandang mereka. Padahal kami yang menjadi tuan rumah, seorang penggemar Vietnam yang gagal mendapatkan tiket. Dominasi supporter Indonesia yang dikenal dengan loyalitas dan militansi mereka dalam mendukung tim nasional memang kerap mendominasi stadion, bahkan saat pertandingan berlangsung di luar negeri. Untuk laga ini, diperkirakan ribuan supporter Indonesia akan hadir di Stadion Viet Tri. Fenomena ini bukan hal baru. Pada Piala AFF sebelumnya, para pendukung Garuda kerap memenuhi tribun stadion, baik di Singapura, Malaysia maupun Thailand. Dengan dukungan yang besar ini, tidak jarang Timnas Indonesia seolah bermain di kandang sendiri, meskipun statusnya sebagai tim tamu. Supporter Indonesia memang sangat solid dan cepat dalam urusan mendapatkan tiket. Kami sudah memprediksi ini, jadi kami juga harus bergerak lebih cepat jika ingin mendapatkan tiket. Namun, sepertinya mereka benar-benar tidak memberi kami kesempatan, kata seorang supporter Vietnam yang enggan disebutkan namanya. Tanggapan dari Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF. Menanggapi situasi ini, Federasi Sepak Bola Vietnam VFF mengeluarkan pernyataan resmi. VFF menyatakan bahwa sistem penjualan tiket sudah dilakukan secara adil dan transparan melalui platform online. Namun, mereka tidak bisa mengontrol siapa yang membeli tiket tersebut. Kami memahami kekecewaan para supporter Vietnam, tetapi sistem ini dirancang untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak. Tiket dijual secara online, dan siapapun berhak membelinya selama memenuhi syarat, kata juru bicara VFF dalam konferensi pers. VFF juga berjanji akan meningkatkan sistem keamanan penjualan tiket di masa mendatang untuk mencegah penggunaan bot atau pembelian massal yang dilakukan oleh oknum tertentu. Antusiasme supporter Indonesia, sementara itu, di pihak Indonesia, antusiasme para pendukung Garuda begitu luar biasa. Banyak supporter yang bahkan rela mengeluarkan uang lebih untuk memastikan kehadiran mereka di stadion. Beberapa kelompok supporter seperti Ultras Garuda dan Garuda Fans Club telah mengorganisir perjalanan ke Vietnam untuk mendukung langsung Timnas Indonesia. Saya sudah menyiapkan perjalanan ini sejak 2 bulan lalu. Ini bukan soal tiket murah atau mahal, tetapi soal loyalitas kepada tim. Kami ingin menunjukkan bahwa dimanapun Garuda bermain, kami selalu ada, ujar Ahmad, seorang supporter Indonesia asal Jakarta. Para supporter Indonesia juga menyatakan bahwa tidak ada niat untuk mengurangi kesempatan supporter Vietnam mendapatkan tiket. Kami hanya ingin mendukung tim kami. Kalau kami mampu dan punya kesempatan, kenapa tidak, kata seorang penggemar lainnya. Kehadiran supporter Indonesia dalam jumlah besar di stadion tentu menjadi tantangan psikologis bagi Timnas Vietnam.
Para pemain Vietnam mungkin harus menghadapi tekanan tambahan karena atmosfer stadion yang kemungkinan besar akan dipenuhi teriakan dukungan untuk timnas Indonesia. Pelatih kepala Vietnam dalam wawancara dengan media lokal mengaku sudah memperkirakan situasi ini. Kami tahu supporter Indonesia sangat antusias dan ini bisa memberikan tekanan kepada kami. Namun, kami akan fokus pada permainan di lapangan dan berusaha memberikan yang terbaik untuk para penggemar kami, ujarnya. Di tengah kontroversi ini, banyak pihak berharap agar pertandingan dapat berlangsung secara fair dan sportif. Baik Vietnam maupun Indonesia memiliki sejarah rivalitas panjang di Piala AFF, sehingga pertandingan ini diprediksi akan berjalan ketat. Bagi para supporter Vietnam, mereka tetap berharap bisa memberikan dukungan maksimal meski jumlah mereka di stadion mungkin kari supporter Indonesia. Kami akan bersorak lebih keras karena ini adalah tim kami. Tidak peduli berapa banyak supporter Indonesia yang datang, kami tetap tuan rumah, kata seorang supporter Vietnam dengan penuh semangat. Kontroversi tiket ini menjadi gambaran betapa besar antusiasme masyarakat Asia Tenggara terhadap sepak bola, khususnya Piala AFF. Meski terjadi perselisihan di luar lapangan, semangat persaingan sehat dan cinta terhadap sepak bola tetap menjadi inti dari turnamen ini. Pertandingan Vietnam melawan Indonesia dipastikan akan menjadi salah satu laga paling menarik di Piala AFF 2024. Duel panas antara timnas Indonesia melawan timnas Vietnam di Piala AFF 2024 kian memanas sebelum peluit kick-off dibunyikan. Fokus utama kontroversi kali ini adalah lemparan jauh Pratama Arhan, bek kiri andalan Indonesia yang kerap menjadi senjata mematikan skuad Garuda. Pelatih Vietnam dan beberapa pihak lainnya, termasuk ex-asistennya Le Minh Dung, menuding Arhan melakukan praktik yang tidak sesuai aturan. Mereka menyebut bek asal Blora ini kerap melanggar titik lemparan ke dalam yang ditentukan oleh wasit. Lemparan jarak jauh Arhan bukan hal baru bagi Vietnam. Dalam beberapa pertemuan sebelumnya, termasuk di SEA Games 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026, lemparan Arhan berkontribusi langsung terhadap terciptanya gol Indonesia. Di Piala AFF 2024, kemampuan spesial Arhan kembali menjadi sorotan setelah 3 dari 4 gol Indonesia berasal dari skema lemparan ke dalamnya. Hal ini membuat Vietnam semakin waspada dan mencari cara untuk meredam ancaman tersebut. Indonesia memanfaatkan kelemahan ini. Lemparan jauh Arhan hampir seperti tendangan bebas atau sepak pojok, dan ini membuat situasi di kotak penalti sangat sulit untuk diantisipasi, ujar Kapten Vietnam Do Hung Dung. Tudingan bahwa Arhan melakukan kecurangan mencuat usai beberapa insiden di laga-laga sebelumnya. Ex-asisten Trussier, Le Minh Dung, bahkan mempublikasikan foto-foto yang menunjukkan Arhan diduga melempar bola dari titik yang lebih jauh dari tempat keluarnya bola. Dia melanggar aturan dan mengubah titik lemparan sejauh 15 meter. Kami sudah protes, tetapi wasit tidak mengambil tindakan apapun. Ini adalah bentuk kecurangan yang merugikan tim kami, ujar Le Minh Dung dalam unggahannya di media sosial. Selain itu, Hung Dung menyatakan bahwa pelanggaran tersebut membuat pemain Vietnam kehilangan posisi ideal untuk bertahan. Wasit seharusnya lebih tegas dalam situasi seperti ini, tambahnya. Puncak dari protes ini adalah permintaan Vietnam kepada penyelenggara AFF agar Pratama Arhan tidak dimainkan dalam laga melawan mereka. Permintaan ini tentu saja dianggap tidak masuk akal oleh banyak pihak, termasuk kubu Indonesia. Kami menghormati kemampuan Arhan, tetapi kami juga berharap keadilan ditegakkan. Jika dia terus melakukan pelanggaran ini tanpa tindakan dari wasit, itu merusak integritas pertandingan. Pihak Indonesia merespons dengan tenang atas tuduhan dan permintaan ini. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membantah adanya unsur kecurangan dalam permainan Arhan. Pratama Arhan adalah pemain yang memanfaatkan keahliannya sesuai dengan aturan. Jika Vietnam merasa tertekan, itu masalah mereka, bukan masalah kami, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers. Sementara itu, Arhan sendiri memilih untuk tidak terlalu menanggapi tuduhan tersebut. Saya hanya fokus bermain untuk tim dan memberikan yang terbaik. Apa yang saya lakukan selalu sesuai arahan pelatih dan aturan yang berlaku, katanya singkat. Persiapan Vietnam untuk mengatasi Arhan. Meski terus memprotes, Vietnam juga mempersiapkan strategi khusus untuk menghadapi ancaman lemparan jauh Arhan. Bek senior Bui Tiendung mengatakan bahwa timnya telah belajar dari pengalaman sebelumnya dan yakin mampu mengantisipasi situasi tersebut. Kami tahu apa yang harus dilakukan.
Fokus kami adalah membaca arah lemparan dan memposisikan pemain dengan tepat di kotak penalti, ujar Tiendu. Laga syarat gengsi, pertandingan ini tidak hanya menjadi adu taktik antara kedua pelatih, tetapi juga pertarungan mental antara kedua tim. Rivalitas lama antara Indonesia dan Vietnam di kancah Asia Tenggara menjadikan laga ini sebagai salah satu yang paling dinantikan di Piala AFF 2024.